Do I have your attention now? Aloha! Ya, hasil UCL. Barca Inter, permainan yang seru sekali terutama di babak kedua, di mana drama di injury time, Inter 2 kali unggul, bisa disamakan 2 kali lewat Lewandowski, setannya Lewandowski keluar di saat-saat krusial seperti ini. Dan kalau dari permainannya, Barca itu menurunkan La Masia Pride, di mana Xavi menurunkan mayoritas pemain-pemain Spanyol dan jebolan La Masia kesayangan dia. Busquets, Xavi, Pedri, dan lain-lain masih tetap dipercaya. De Jong, Kessie tidak dimainkan. Ansu Fati mulai dari bangku cadangan. Sementara Inter menurunkan pemain yang masih terbaik lah dibilang. Dan di babak pertama jujur sangat tidak bisa dinikmati permainan Barca. 30 menit pertama, Barca hanya bisa memainkan bola crossing. Tidak sesuai dengan identitas Barca yang kita kenal selama ini. Inilah di bawah Xavi. Dan setelah itu, setelah 30 menit itu, mulai bermain lewat tengah pemain Barca. Mulai melakukan kombinasi lewat tengah. Di sinilah yang menjadi poros kekuatan Barca, yaitu lini tengah. Lini tengah mulai dimainkan setelah itu, dan akhirnya terciptalah gol lewat rapinya kontribusi dia. Sebelum assist dari Sergio Roberto, dia kasih pre-assist dulu, sudut sempit, dia kasih bola ke Sergi, dan Sergi kasih ke Dembele, dan gol 1-0, layak unggul. Sementara Inter, apa yang dilakukan Inter di babak pertama? Parkir bis, hanya incer counter doang. Gak ada nendang sama sekali di babak pertama Inter Milan, dan layak tertinggal juga. Dan cuman untuk pegang bola aja bahkan Inter gak bisa. Sangat kesusahan karena mereka murni parkir bis. Sementara rapinya ya di babak pertama, dia gue lihat ya gimana ya, terkesan maruk, terkesan egois. Semua bola mati, semua corner kick, semua pengen dia yang ambil, tapi gak ada satupun crossing dia yang nyampe. Untungnya dia bisa kasih pre-assist, itu yang menciptakan gol di babak pertama. So, babak pertama sama sekali gak bisa dinikmati. Dan akhirnya half time, masuk babak kedua. Apa yang dilakukan responnya dari Inzaghi, ternyata permainan Inter jauh lebih berubah. Lebih hidup di babak kedua. Mereka lebih keluar, lebih berani untuk keluar, lebih menyerang. Dan akhirnya terciptalah gol lewat situasi lewat situasi Pique, maksud gue, yang melakukan blunder. Kalau gue bilang itu kesalahan Pique, telat narik offside, sehingga Lautaro bisa memanfaatkannya. 1-1. Apalagi yang terjadi? Dapat gol lagi dong kedua Inter lewat kesalahan Busquets di tengah, salah passing jarak pendek, sehingga langsung kena serangan cepat. Dan akhirnya Eric Garcia gagal antisipasi Lautaro, sehingga gol 2-1. Jadi gue bilang kekurangan Barca di babak kedua itulah soal intensitas. Karena Busquets, Pique, dua-dua ini udah berumur, jadi nggak bisa mereka main terus-terusan sampai 90 menit. Bahkan hanya sampai satu babak doang itu udah maksimal. Selebihnya inilah yang terjadi dengan Barca kalau memainkan pemain-pemain tua, terutama Xavi, orang kepercayaannya Busquets. Jarak 5 meter aja bisa salah passing, Pique blunder di belakang, telat narik offside, akhirnya jebol 2-1. Dan gue bilang ya, kalah intensitas di babak kedua setelah 2 gol tercipta itulah penyebabnya. Dan akhirnya Xavi langsung respon, De Jong masuk, Ansu Fati masuk. Dan Xavi lebih take risk di belakang, di mana Sergi ditarik, Kessie dimasukkan, sehingga lini tengah lebih banyak pemain yang bisa opsi untuk dikasih umpan. Di lini belakang hanya meninggalkan De Jong dan Eric Garcia, kalau nggak salah, pokoknya cuma 1-2 orang lah, jadi sangat rawan sekali kena counter. Dan akhirnya Inter kejebolan pula 2-1 hingga 2-2, yaitu lewat Lewandowski. Padahal yang dilakukan Barca pada saat tertinggal itu apa? Yaitu cuma kembali lagi ke setelan pabriknya Xavi, crossing ke kotak penalti. Memang banyak pemain di depan yang bersiliweran lah istilahnya, mengurung Inter istilahnya, tapi ujung-ujungnya
Kalau cuman crossing ke kotak penalti ya nggak kemana-mana juga. Dan gue bilang itu setengah gol jatuh dari langit ya, yang 2-2 itu. Karena bisa dibilang Lewandowski pas heading crossing itu De Vrij antisipasinya kagok sehingga bola balik ke Lewandowski dan Lewandowski finishing 2-2. Jadi bisa dibilang itu gol setengah jatuh dari langit untuk Barca. Dan yang lawaknya lagi, Barca kebobolan lagi ternyata. Lagi-lagi lewat serangan balik karena memang Barca incer menang di sini. Mereka udah maju semua. Alhasil dapat counter, gak terkejar lewat sisi kanan. Inter selalu menyerang dari sisinya Dumfries dan kejebolan lah. 3-2. Mereka udah selebrasi masuk lapangan semua. Kiranya ternyata Lewandowski setannya keluar dong. Bisa langsung menyelamatkan wajahnya Xavi di depan pendukungnya sendiri. 3-3 lagi-lagi lewat bola atas. Dan gue bilang ya beruntungnya Barca bisa menyamakan kedudukan. Karena sesungguhnya Barca tidak layak menang juga di pertandingan ini. Berdasarkan perform mereka di lapangan, berdasarkan permainan yang ditunjukkan mereka di dalam lapangan. Hasil seri memang udah paling paten lah. Tapi yang gue salut sama Inter, mereka unggul 2 kali. Walaupun lewat serangan-serangan counter dan kesalahan dari pemain tuanya Barca, tapi mereka bisa memberikan perlawanan yang sengit di babak kedua dan menghibur buat penonton netral seperti gue. Jadi gue sangat appreciate hal tersebut. Dan yang harus kita mengerti adalah penempatan pemain Xavi ini memang ya terkesan bodoh karena dia mempercayakan lini tengah sama Busquets. Terbukti kesalahan dia. Begitu De Jong masuk langsung berubah, langsung lebih hidup permainan Barca di babak kedua. Jadi ya menjelang El Clasico, kalau misalnya Xavi masih bandel, masih memprioritaskan anak-anak La Masia ya, Barca bakal kesusahan juga untuk bisa survive di pertandingan ini. Jadi ya kalau dari performa pemain ya bisa dibilang Lewandowski yang menjadi penentunya Barca dan sisanya Dembele yang bagus. Dembele terus menjadi andalan di babak kedua. Banyak sekali melakukan aksi skill individu. Jadi ya dia sangat perform lah di pertandingan ini. Sementara yang lain-lain ya Xavi kelihatan banyak otot doang, positioning seling salah-salah dan keputusan gak jelas. Lini belakang hancur-hancuran sama sekali gak jelas. Pique dan Eric Garcia semuanya bikin kesalahan. Dan beruntung di injury time Ter Stegen bisa save satu peluang terakhir Inter. Kalau itu udah one on one gak bisa di save, Inter bisa menang. Dan gue bilang masih terbuka buat Inter maupun Barca siapapun, karena di pertandingan ini seri. Jadi lawan Munchen yang jadi penentuan. Siapapun yang bisa menjegal Munchen dapat 1 poin aja akan sangat berarti. Jangan sampai kalah dan dia akan bisa menemani lolos di runner up. Sementara di pertandingan lain gue bilang ya Liverpool membantai 7-1 Rangers. Mohamed Salah akhirnya hat-trick dan tentunya ini menjadi luar biasa. Dan di Champions League memang mereka mau nggak mau harus bisa bangkit untuk mengejar Napoli yang ternyata menang dramatis lagi lewat dari Ajax. Daley Blind bikin blunder di penghujung babak kedua. Osimhen langsung panis 4-2. Dan gue bilang Liverpool dan Napoli pasti lolos, sudah jelas. Sekarang bagaimana di liganya Liverpool bisa bangkit, jangan hanya di Champions League, ini yang sangat penting. Sementara Napoli akan menjadi kejutan di tahun ini. Di Liga belum terkalahkan, di Champions League membantai sana-sini. But we'll see apakah akan kehabisan bensin di tengah jalan atau bakal tetap konsisten di depannya. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.